adbarikum. Susah sekali bacanya. Fatan kalibu khosirin. Apakah Palestina itu tanah Yahudi atau tanah Arab? Sertifikat pertama itu adalah Alkitab berkata bahwa segala tanah yang ada di sekitar situ adalah yang disebut dengan tanah perjanjian, tanah milik Israel, tanah Yahudi. Sertifikat kedua adalah Al-Quran, diklaim oleh orang Islam bahwa tanah Masjidil Aqsa itu adalah tanah orang Arab. Secara nalar hukum akan mengatakan bahwa sertifikat pertama lah yang benar. Sertifikat pertama yang sahih. Nah, saudara-saudara, kita buka di dalam Al-Quran. Kita ngomong dulu tentang Alkitab. Bahwa Tuhan, misalnya di Ulangan 31 ayat 20. 31 ayat 20, sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yaitu tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari oleh mereka. Memang itu yang terjadi atas orang-orang Yahudi karena tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dari perjanjian mereka. Tapi yang jelas tanah itu adalah tanah di mana mereka harus ikut dengan perintah Tuhan, yang dimana mereka itu akan dikeluarkan dari perbudakan di tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang dijanjikan dengan sumpah dengan nenek moyangnya bahwa Allah akan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu Baitul Maqdis, tanah yang dikuduskan, yang disucikan itu. Nah, Yosua katakan Yosua 4 ayat 18, ketika para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam dijejakkan ke tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Jadi tadi tanahnya luar biasa, dan ketika tabut perjanjian itu dilewatkan, itu airnya surut begitu. Tetapi ini adalah mukjizat zaman itu. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan aku akan, Yesaya 49 ayat 8. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan aku akan menjawab mereka, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangun bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Jadi tanah pusaka ini ketika itu sunyi sepi, tetapi ketika Islam masuk ke tanah Palestina, itu orangnya sudah ada, tetapi dibantai habis waktu itu oleh tentara Islam. Ini kejadiannya setelah Nabi Muhammad meninggal. Masuklah orang Arab karena mereka memenangkan peperangan. Tetapi apapun sejarahnya, maksud saya apapun masalahnya, sejarah menulis seperti itu, yang tidak bisa diganggu gugat sebenarnya.
karena dikuatkan juga oleh Al-Quran. Misalnya di dalam surat Al-Maidah ayat 21, nah ini dengarkan ini saudara-saudara muslim ini, jangan asal ikut-ikutan ngomong begitu tanpa pengertian. Al-Quran sendiri yang mengatakannya bahwa tanah Palestina itu milik Yahudi. Milik Yahudi. Al-Maidah ayat 21, ya qaumi dkhulu hudul ardha al-muqaddasah alladhi kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum. Susah sekali bacanya. Fatan kalibu khosirin. Oh gitu. Ini namanya duluan dengan mudah untuk menghenum. Jangan ketawa Pak, sadar ya kan. Itu namanya gila dan bego, saudara-saudara.